لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pada hari yang mulia ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah Jumat. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua yang hadir. Marilah kita bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintah Allah adalah kewajiban bagi kita semua umat Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, segala pekerjaan yang dilakukan terburu-buru biasanya akan mengakibatkan ketidaksempurnaan karena tidak dipikirkan secara mendalam dan pertimbangan secara matang. Pepatah yang mengatakan tak akan lari gunung yang dikejar, kalimat ini menyandarkan kita bahwa dalam pekerjaan tidaklah perlu tergesa-gesa karena sesuatu yang tujuannya itu akan tercapai bila kita melangkah dengan perencanaan yang baik. Namun demikian kaidah ini memiliki pengecualian. Tidak semua yang dilakukan dengan secara menimbulkan efek buruk. Bahkan hal itu disunnahkan sebagai keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim yang mana menjelaskan tergesa-gesa bagian dari kelakuan syaitan la'natullah kecuali 5 hal. Yang pertama memberi makan tamu, kedua mengubur jenazah, dan ketiga menikahkan anak perawan kita, dan keempat membayar hutang, dan yang terakhir bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan hidangan bagi tamu-tamu kita. Sebagaimana yang kita pahami, rumah yang paling berkah, rumah yang paling banyak manfaatnya adalah rumah yang sering menerima tamu. Tuan rumah yang paling
paling baik adalah yang paling menghormati tamunya, baik dengan sikap keramah tamahannya, menampakkan keceriaan saat kedatangan tamu, serta menghidangkan hidangan yang terbaik yang dimiliki untuk diberikan kepada tamunya, dan menyegerakan baik memberi minum atau makan jika ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna khairakum man at'ama ta'am." Sesungguhnya orang yang terbaik di akhirat kelak kalian adalah orang-orang yang memberi makan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dan yang kedua, menguburkan jenazah. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai hal ini bersumber dari Husain bin Wahwan yang bermaktub dalam Nusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bila kita ada yang meninggal, artinya aku melihat bahwa Talha sudah benar-benar meninggal, maka berilah waktu kepadaku dan percepatkanlah proses penguburan jenazah tersebut. Tidak selayaknya mayat seorang muslim untuk dipertahankan di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Meski demikian, Quran Wahban Az-Zuhaili dalam fikihnya Islam dijelaskan tetap membolehkan menguburkan jenazah ditunda dalam rentang waktu tertentu untuk menunggu keluarganya, menunggu kerabat-kerabatnya dan orang-orang yang sekitarnya, utamanya pengumpulan orang-orang tersebut bertujuan untuk mendoakan jenazah, menyolatkan jenazahnya. Selain itu, alasan yang diberikan untuk menunda pemakaman jenazah diantaranya yakni menunda waktu setelah sholat Jumat, karena meninggal pada hari Jumat menunggu hingga sampai di kota Makkah atau Madinah atau yang disebutkan Baitul Maqdis, karenanya meninggal di dekat kota-kota tersebut menunggu sampai diratakan karena meninggal di lautan dan menunggu di otopsi. Dan yang ketiga, menikahkan anak-anak kita, menikahkan anak gadis kita. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak perempuan yang sudah cukup umurnya untuk menikah, di mana menurut undang-undang kita nomor 16 tahun 2019 kemarin, laki-laki dan perempuan yang orang tuanya berumur 19 tahun, anaknya berumur 19 tahun, maka kewajiban kita sebagai orang tua mencarikan jodoh yang baik buat anak kita. Atau jika sang anak telah memiliki teman dekat, sebaiknya dinikahkan agar tidak terjadi fitnah atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tuanya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia. Dan yang keempat yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu melunasi hutang kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man akhadha amwalan nas yuridu ahadallahu anhu wa man akhadha yuridu itlaqaha atlaqahullah." Yang mana artinya dijelaskan, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niatan ingin melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutang kita dengan niat ingin membayar hutang-hutang kita, maka Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Dan sebaliknya, barang siapa kata Allah yang berhutang dengan niat ingin merugikan seorangnya, Allah akan membinasakannya orang-orang yang berhutang tersebut. Allah akan binasakan kita bagi kita niat berhutang tapi tidak mau membayarnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin seringkali kita mengakui seorang hutang karena kita berlebih, tapi karena kita pernah mengalami masa-masa sulit, dan orang yang berhutang itu berjanji akan mengembalikannya sebelum kita akan menggunakan uang tersebut. Dan alangkah kecewanya jika dia tidak menepati janji-janjinya, bahkan memberi kabar pun tidak, sehingga ia telah malah berhutang lagi dengan orang lain. Namun akhirnya persahabatan menjadi rusak, keluarga menjadi renggang, bahkan kadang melahirkan permusuhan
permusuhan. Maka jika kita tidak berhutang dan telah memiliki kemampuan untuk membayar, segerakanlah membayarnya, membayar sesuai waktunya. Berilah kabar dan meminta maaf kepadanya. Dan yang terakhir yaitu bersegera bertaubat adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, yang mana artinya kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam suatu majelis saja beliau beristighfar sebanyak 100 kali dengan ucapan Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbiku, ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita, bagi diri saya pribadi khususnya, dan kepada umumnya, kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bis-salati was-salami 'ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزراع ماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا وأرخص أعمارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.